udah punya pasangan apa belum? Biasanya pertanyaan itu muncul saat menghadiri reuni sekolahan atau saat kumpul-kumpul dengan keluarga besar. Untuk memecahkan masalah tersebut, Nona Choi lah solusinya. Permasalahan itu pada kenyataannya bukan hanya dialami satu atau dua orang saja. Itu dibuktikan dengan big data mantan kliennya Nona Choi yang mencapai ratusan orang. Yang itu artinya, Nona Choi sudah memecahkan rekor sebagai janda dengan mantan suami terbanyak di dunia. Saking seringnya ia menikah sampai-sampai pelayan gedung sudah tak asing lagi dengan Nona Choi. Dan untuk membuat mereka bungkam, Nona Choi mengancam mereka. Dari sekian banyak kliennya ada dua orang yang dispesialkan oleh Nona Choi. Yang pertama, pria yang bernama Guang Nam. Awalnya Nona Choi dibayar hanya untuk menutupi Guang Nam yang tidak normal. Keduanya melakukan pernikahan untuk menutupi kebelokan Guang Nam tersebut. Ketidaknormalan Guang Nam pada kenyataannya menjadi keuntungan tersendiri bagi Nona Choi. Ia bisa tinggal di rumah Guang Nam secara gratis. Dan ia juga tidak takut diapa-apakan Guang Nam karena ia tahu kalau Guang Nam tidak normal. Dan seiring berjalannya waktu, keduanya menjadi sahabat baik, bahkan menjadi teman curhat. Yang kedua, Jung Ji Ho, sebut saja Ji Ho, klien spesial pertama yang dikontrak Nona Choi sebelum Guang Nam. Ji Ho dan Nona Choi sudah menjalin pernikahan kontrak selama 5 tahun. Dan alasan Nona Choi tetap bekerja sama dengan Ji Ho, apalagi kalau bukan karena Ji Ho berstatus pria konglomerat, yang selama ini menjadi satu-satunya kliennya yang tak pernah telat untuk membayarkan gajinya. Walaupun begitu, Nona Choi tak tahu banyak tentang suami kontraknya yang satu ini. Saking misteriusnya dan irit bicaranya, Nona Choi sampai bisa menghitung kata per kata dari Ji Ho selama keduanya berhubungan. Di balik pekerjaannya yang unik tersebut, Nona Choi sendiri mempunyai permasalahan dengan seseorang yang sebut saja namanya Nona Yo. Selama 13 tahun ia bekerja, dikatakan kalau Nona Choi sering sekali mengirimkan uang kepada Nona Yo. Ia juga sering sekali melamunkan masa-masa kelamnya bersama Nona Yo. Tapi saat Nona Yo meminta Nona Choi untuk tidak lagi mengirimkan uangnya, membuat Nona Choi terlihat kecewa. Yang pasti belum terjawab ada permasalahan apa di antara Nona Choi dan Nona Yo tersebut. Kembali ke pekerjaan Nona Choi. Setelah membantu berbagai permasalahan kliennya, Nona Choi berniat pensiun. Ia juga curhat tentang itu kepada Guang Nam. Dan Nona Choi berniat mengejar mimpinya untuk menghilang dari orang-orang yang dikenalnya. Rencananya ia dan Guang Nam akan pergi ke Kanada. Yang jadi permasalahannya sekarang, Nona Choi tak bisa begitu saja memutuskan bercerai dengan Ji Ho. Ada saja momen yang dibuat Ji Ho yang sukses membuat Nona Choi lupa dengan tujuan menemui Ji Ho. Guang Nam yang melihat Nona Choi terus-menerus gagal untuk mengakhiri hubungannya dengan Ji Ho menebak kalau ia menyukainya. Yang direspon Nona Choi dengan senyumannya dan mengiyakan, dan Nona Choi sadar betul pelet Ji Ho itu berasal dari mana. Ya, itu datang dari harta dan ketampanan Ji Ho. Tapi setelah Nona Choi pikir, ia tak mungkin terus-menerus berada di situasi tersebut. Apalagi setiap Nona Choi ingat perlakuan Ji Ho yang memperlakukannya begitu baik, semakin yakin untuk meninggalkannya. Dengan alasan itulah Nona Choi menemui Ji Ho. Lagi-lagi ia kembali diperlakukan bak ratu. Sebelum tersihir lebih jauh, Nona Choi lantas mengutarakan maksud tujuan menemui Ji Ho. Baru saja Nona Choi menganggap Ji Ho sudah terlebih dahulu mengatakan perceraian keduanya. Yang anehnya bukannya lega karena Ji Ho berpikiran yang sama, Nona Choi malah kesal. Yang setelahnya ia curhat kepada Guang Nam tentang hal itu, yang berakhir Nona Choi ditertawakan. Guang Nam juga mengingatkan Nona Choi kalau apa yang dirasakan Nona Choi saat ini membuktikan bahwa Nona Choi terkena virus cinta Ji Ho, katanya. Yang langsung disangkalnya. Berapa kali pun Nona Choi menghindar tentang perasaannya tersebut, faktanya bayangan-bayangan Ji Ho saat meratukannya tetap saja gentayangan di pikiran Nona Choi. Belum genap seminggu perceraian keduanya, Nona Choi kembali dipertemukan dengan Ji Ho. Untuk kali ini ia berpapasan dengan Ji Ho di sebuah lift, yang kebetulan saat itu Ji Ho bersama seseorang bernama Kang Hye Jin, yang diketahui sebagai aktor terkenal yang sedang menyamar. Bukan hanya sebagai aktor, ia juga berstatus sebagai putra pemilik perusahaan grup Gangjin. Hanya saja statusnya tersebut dirahasiakannya. Dan yang anehnya, Kang terlihat kaget saat melihat Nona Choi dan spontan memanggilnya Jamie. Kekagetannya tersebut teralihkan saat Kang melihat keakraban Nona Choi dan Ji Ho. Ia juga melihat cincin kembar yang dipakai keduanya. Dan Kang menyimpulkan kalau keduanya suami istri. Fakta terungkap, ternyata Nona Choi adalah cinta pertama Kang.
Dan Kang dulu pernah bertemu dengan Nona Choi saat datang ke rumahnya bersama Nona Yo. Dan keduanya kesana berniat membicarakan soal bisnis. Diketahui dulu Nona Yo adalah seorang direktur perusahaan grupna, dan ia mengenalkan Nona Choi kepada keluarga besar perusahaan grup Gangjin sebagai nona muda. Sedangkan Nona Choi sendiri ia kembali bertemu dengan Jiho, dan ia malah kembali luluh. Bahkan Nona Choi mengaku kalau Jiho suami sekaligus klien terbaiknya. Setelah pertemuan dengan Nona Choi tadi, Jiho ketahuan sedang melakukan hal-hal aneh oleh Kang. Kang melihat Jiho berperilaku seperti psikopat, dan itu membuat Kang ketakutan. Selain ketakutan, ia juga tak bisa tidur lantaran mengkhawatirkan Nona Choi. Dan keesokan harinya, ia memberanikan diri untuk menemui Nona Choi, yang kebetulan Nona Choi sedang berada di depan apartemen Jiho. Kang mengatakan kepada Nona Choi kalau suaminya berbahaya. Ia juga bertanya kepada Nona Choi sendiri tentang keadaannya, yang direspon Nona Choi dengan tampang aneh. Sebelum menjawab semua pertanyaan Kang tersebut, Jiho sudah muncul di depan pintu rumahnya. Jiho dengan nada manja meminta Nona Choi menyiapkan makan malamnya, tapi ia melihat Nona Choi digandeng Kang membuatnya murka. Ia meminta Kang untuk tidak mengganggu keluarganya. Sebenarnya Kang menggandeng Nona Choi hanya untuk melindunginya. Mungkin ia takut tiba-tiba Jiho menikam keduanya, dan Kang langsung menuduh Jiho psikopat. Awalnya Jiho malas meladeni tuduhan Kang tersebut, tapi saat melihat Nona Choi yang terpengaruh dengan tuduhan Kang itu, Jiho tak tinggal diam. Ia mengatakan pekerjaannya yang seorang hakim, dan ia melakukan itu hanya mensimulasikan kasus yang sedang ditanganinya. Dari situ Kang langsung malu mendengar kebenarannya, sedangkan Nona Choi ia langsung tersenyum-senyum sendiri. Gara-gara kejadian itu, apalagi saat Jiho mengatakan kalimat manjanya tadi kepada Nona Choi, membuat Jiho habis terus-menerus diledek Nona Choi. Jiho berdalih kalau itu hanya untuk melindungi Nona Choi dari gangguan Kang tadi. Setelah ledek-ledekan, keduanya makan malam bersama, sambil diselingi cerita keduanya. Dan itu pertama kalinya keduanya bisa ngobrol panjang lebar, sebelum akhirnya obrolan tersebut berakhir. Sebagai bentuk keseriusannya untuk berhenti menjadi istri sewaan, keesokan harinya, Nona Choi berniat mendonasikan semua cincin kawin yang ia peroleh dari kliennya. Tapi ada satu cincin yang tak bisa didonasikannya, yaitu cincin pemberian Jiho. Di saat yang sama, Nona Choi baru ingat kalau ia belum memberikan surat cerainya kepada Jiho, yang akhirnya ia pergi ke sebuah tempat untuk memperoleh surat tersebut. Dan rencananya surat itu akan ia berikan kepada Jiho hari itu juga. Tepat saat Nona Choi pergi ke apartemen Jiho, ia berpapasan dengan orang yang dicarinya, dan keduanya sama-sama membawa sebuah amplop coklat yang diperkirakan surat yang sama. Yang akhirnya keduanya memutuskan untuk makan malam yang terakhir kalinya di sebuah rumah makan. Dan di akhir makan malam tersebut, keduanya saling memberikan amplop coklat yang mereka bawa. Dan paginya saat Nona Choi membuka amplop coklat pemberian Jiho tersebut, ia dikagetkan dengan amplop tersebut yang bukan berisi surat cerainya, melainkan berisi surat tiket konser idola Nona Choi. Dan itu membuat Nona Choi malu, tambah malu lagi saat ia ingat isi amplop coklat yang diberikan kepada Jiho. Ia mencoba mengklarifikasi kepada Jiho, tapi sayangnya Jiho kandung ngambek. Tapi walaupun begitu, keduanya memutuskan untuk menonton konser tersebut dengan keadaan duduk berjauhan. Untungnya kecanggungan itu tak lama, dan itu berkat kedatangan dosen Jiho, yang mau tak mau Jiho memperkenalkan Nona Choi sebagai istrinya. Dan untuk kesekian kalinya Nona Choi harus kembali terlibat di kehidupan Jiho. Niat awal Nona Choi untuk mengakhiri hubungannya dengan Jiho dan pergi ke luar negeri, nyatanya malah sebaliknya. Keduanya malah semakin dekat, bahkan lebih dekat dari sebelumnya. Sampai suatu ketika Nona Choi yang saat itu sedang canda tawa bersama Jiho dihubungi ke Wang Nam mengabarkan tentang Nona Yo terlibat masalah. Ia dipitnah oleh perusahaan Gangjin Group, dan sekarang Nona Yo berada di kantor polisi. Dari situ Nona Choi tertegun, yang akhirnya Jiho pun tahu tentang kedekatan Nona Yo dan Nona Choi tersebut. Setelah mendengar kabar tak mengenakan itu, Nona Choi langsung menemui Nona Yo. Ia kesana sambil membayangkan awal mula pertemuannya dengan Nona Yo. Dulu ia dipungut dari panti asuhan dan dibesarkan dengan penuh kasih sayang oleh Nona Yo. Tapi satu yang membuat Nona Choi marah sampai saat ini yaitu Nona Yo menolak dipanggil ibu dan menganggap Nona Choi sebagai investasi bisnisnya. Nona Choi berbicara kepada Nona Yo dengan nada angkuh dan sombong. Tapi setelahnya dan tanpa sepengetahuan Nona Yo, Nona Choi menangis. Bahkan ia berubah pikiran untuk meninggalkan negerinya, yang sebelumnya ia berniat terbang ke Kanada. Nona Yo benar-benar frustasi saat itu, yang akhirnya ia menghubungi Jiho meminta izin untuk menyendiri di rumahnya. Tapi saat akan menuju ke sana, Nona Choi diculik Kang. Dan yang mengagetkan, ia diperkenalkan Kang di depan wartawan sebagai pasangannya.
Dan parahnya lagi, Jiho melihat itu. Walaupun muka Nona Choi ditutup-tutupi, Jiho tahu kalau itu Nona Choi lantaran saat itu Nona Choi memakai cincin kawin pemberiannya. Dan apa yang dilakukan Kang tersebut membuat Nona Choi marah. Ia juga menjelaskan bahwa ia telah pensiun dari pekerjaannya itu. Tapi saat Kang menawarkan solusi tentang Nonayo yang sekarang di penjara, membuat Nona Choi berubah pikiran. Ditambah lagi saat Kang benar-benar meminta tolong kepada Nona Choi untuk membersihkan namanya dari media yang menuduhnya sebagai pria belok. Mungkin karena selama ini media tak pernah melihat Kang kencan dengan cewek tulen. Yang keesokan harinya, Nona Choi menjemput Nonayo di penjara dan ia memutuskan untuk membawa Nonayo ke rumah Guangnam. Setelahnya Nona Choi bertemu dengan Jiho. Ia benar menjelaskan tentang hubungannya dengan Kang yang disambut tak suka oleh Jiho. Bahkan Jiho sampai menyindir Nona Choi yang katanya kalau butuh uang, Nona Choi bisa melanjutkan kontraknya dengan Jiho. Dan sindiran tersebut rupanya nyampai ke hati Nona Choi. Nona Choi kembali bertemu dengan Kang. Ia dan Kang negosiasi tentang plus minusnya kerjasama mereka. Contohnya, apabila Kang bekerja sama dengan Nona Choi, Kang bisa terbebas dari tuduhan media tentang gosip kebelokannya. Dan minusnya, Nona Choi mematok harga yang cukup fantastis. Awalnya Kang protes yang setelahnya ia setuju. Setelah sepakat dengan kontrak tersebut, Nona Choi langsung membuat skenario hubungan palsu keduanya. Nona Choi dan Kang sengaja memperlihatkan kebersamaan keduanya di depan umum, sehingga membuat keduanya menjadi pusat perhatian. Terus keduanya juga dengan sengaja membuat skandal settingan dengan cara tidur di mobil berdua di sebuah parkiran. Dan mereka melakukan itu karena Nona Choi tahu lokasi tersebut tempat paparazi berkumpul. Sehingga keesokan harinya, berita terbaru tentang aktor tampan Kang Hae Jin dan Nona Choi menyebar dengan judul yang sukses membuat Jiho panas mendengarnya.